Mari kita siapkan hati, terima berkat pada siang hari ini dalam kebenaran firman Tuhan. Karena yang pertama, jam 1 ini saya punya tema, Iman Petrus bagian yang pertama. Itu kalau normal, kalau TikTok, Iman Petrus bagian part 1 cek. Iman Petrus part 1 cek. Ah itu. Jadi kita akan bahas dua bagian. Part yang pertama jam 1, part yang kedua jam 3 sore atau jam 15.00. Mari kita siapkan kebenaran firman Tuhan ini supaya apa yang saudara dengar benar-benar memberkati. Lukas pasal yang kelima, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Lukas pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Satu kisah yang tidak asing di telinga kita. Dengan judul penjala ikan menjadi penjala manusia. Perhatikan baik, inilah firman Tuhan bagi setiap kita di sesi jam 1 ini. Ayat pertama dari Lukas pasal 5, firman Tuhan berkata, pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Perhatikan, pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Jadi karena pada waktu itu orang ingin mengerubungi Yesus. Jadi Yesus mengambil kebijakan, dia naik di atas perahu dan perahu itu agak bertolak. Supaya orang tetap di daratan, dia berbicara dari perahu. Nah perhatikan baik, dikatakan dengan sangat jelas ayat yang keempat. Setelah selesai berbicara, yang bisa baca apa kata Alkitab? Ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak mendapat apa-apa. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebar jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, perhatikan, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku adalah seorang yang berdosa. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman dari Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Bagian firman yang kita bahas pada hari ini bukan satu kisah yang asing. Bahkan dari sekolah minggu, anak-anak itu sudah menghafal peristiwa Yesus pertama kali berjumpa dengan murid-murid. Lalu terjadi sebuah mujizat di mana Petrus dan teman-teman yang tidak dapat ikan, ketika Yesus perintah, tebarkanlah jalamu, dan wow, ikan banyak mereka dapat sampai Alkitab katakan jala hampir sobek. Dan setelah itu Yesus berkata, engkau bukan lagi penjala ikan, tapi engkau adalah penjala manusia. Nah, peristiwa ini terjadi di satu tempat yang cukup terkenal, namanya Danau Genesaret. Kalau saudara tanya pendeta, Genesaret itu di mananya bagian Israel? Nah, jadi Genesaret itu sama dengan Danau Galilea. Jadi kalau saudara dengar kata Galilea, Galilea itu punya banyak sebutan. Yang pertama bisa disebut sebagai Genesaret, bisa juga disebut sebagai Danau Kineret, atau disebut Danau Kinerot, atau kalau saudara suka dengar nama yang lebih familiar, mereka menyebut danau itu dengan istilah Laut Tiberias. Jadi ini banyak sekali sebutan. Jadi kalau saudara dengar kata Kineret, Kinerot, Tiberias, Genesaret, Galilea, itu satu lokasi yang sama. Jadi danau ini adalah danau air tawar yang paling besar di daerah Israel. Jadi besarnya sih nggak sebesar Danau Toba, saudara. Kalau saudara lihat di Wikipedia, dicatat di sana luas perseginya itu sekitar 166 km persegi. Dan yang paling dalam itu hanya 43 meter. Tapi karena itu adalah daerah yang cukup tandus dan kering, jadi Danau Galilea ini menjadi tempat sumber mata pencarian banyak orang. Itu juga sumber air tawar bagi banyak orang. Jadi itu tempat yang penting. Jadi kalau saudara perhatikan kisah Yesus sebelum dia masuk Yerusalem, Yesus itu banyak tinggal di daerah itu. Bahkan Yesus pernah tinggal juga sama-sama Petrus
di daerah Galilea, karena mata pencarian di situ biasanya orang akan menjadi nelayan atau yang lain sebagainya. Nah, perhatikan yang baik dalam firman Tuhan. Ketika seseorang dalam keadaan yang baik atau normal, atau kita nggak punya masalah lah, untuk mengalami ketaatan itu mudah. Tapi berbeda dengan posisi Petrus pada waktu itu. Petrus sebenarnya sedang tertekan. Why? Karena Alkitab katakan semalam-malaman dia cari ikan, but nothing happen. Dia nggak terima apa-apa. Yang konyolnya Alkitab katakan ketika Yesus sedang berkhotbah, dia pilih perahu Simon, udah dipakai, dinaiki, lalu Yesus memberikan perintah yang gak masuk akal kepada Petrus. Dan inilah yang menjadi pembelajaran kita, iman Petrus. Setiap kita bisa percaya Tuhan dengan sangat mudah. Setiap kita bisa mengaku Tuhan adalah juru selamat. Dia raja di atas segala raja, dia Tuhan dan penyelamat saya. Tapi iman bukan hanya sekedar percaya. Iman juga berbicara tentang perbuatan. Makanya Alkitab katakan dengan jelas, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Ketika Petrus ada dalam tekanan, dia nggak dapat ikan. Lalu Yesus memberikan perintah yang dalam tanda petik nggak masuk akal. Petrus tetap taat melakukannya. Disinilah banyak kesalahan kita ketika kita mengiring Kristus. Ada banyak kita terlalu banyak excuse, saudara. Kita bilang, tapi kan saya cuma jemaat biasa, pendeta. Tapi kan saya bukan seorang pelayan Tuhan. Tapi kan saya baru ikut Yesus baru sekian tahun. Ketika Tuhan kasih perintah, ketika kita nggak bisa mengerjakannya, seringkali disinilah kesempatan besar yang hilang dalam kehidupan kita. Saya ambil contoh sederhana. Jadi satu kali waktu saya kuliah, saya itu kan kuliah strata 1 di salah satu tempat, ya kan, ST3. Setelah itu saya ambil di STTBI strata 2, saya belajar teologi di sana. Dan ketika saya masuk di strata 2, penghidupan saya untuk sponsor dana itu nggak lagi kuat dari orang tua. Ngerti ya maksudnya? Jadi waktu S1 orang tua support full. Tapi waktu S2 papa saya mulai bilang, Yebi, you laki-laki, satu kali you kasih makan anak orang. Kalau you sendiri nggak bisa menghidupi diri you, gimana you kasih makan anak orang? Jadi di tengah keadaan itu saya harus kerja. Untuk biaya kuliah, untuk tempat tinggal dan lain sebagainya. Makanya kalau saudara tahu dulu saya habis dari strata 1 itu masuk strata 2, saya ambil kos itu di daerah Kemanggisan. Dekat kampus BINUS. Itu kayaknya paling murah. 275.000 sebulan plus cuci gosok. Itu udah murah sekali tuh. Itu udah murah sekali. Kok bisa dapat murah, pendeta? Iya, karena di belakang kamar saya itu tepat kuburan pemilik rumah. Jadi pemilik rumah itu kan ya Pak Haji itu punya orang tua, sudah dipanggil Tuhan, kuburannya tuh di tanah itu. Nah jadi kamar yang saya ambil itu kamar yang angker. Ya kan, tapi karena kita pendeta kan kita ya bukan karena pendeta sih, karena susah sebenarnya. Jadi saya tetap ambil tempat itu. Jadi kalau malam-malam itu bener yang orang bilang, suka ada suara nangis. Iya saya dengar, saya udah dengar suara perempuan nangis tuh di kamar itu. Saya lagi tidur, tiba-tiba kebangun, kan kita kayak ada naluri ya. Saya ingat saya tuh kakak rohani saya, orang GPD, dia bilang, Yebi, kalau ada suara kayak gitu tantang, ya kan? Itu perempuan nangis, saya juga nangis. Sama-sama nangis, ya kan? Dia nangis karena meninggal, saya nangis karena susah. Jadi waktu saya kuliah di sana kan uang susah tuh. Jadi saya harus cari kerja. Salah satu pekerjaan yang saya bisa lakukan pada waktu itu adalah musik. Jadi saya buka lowongan tawaran jasa mengajar gitar itu di Kaskus. Dulu awal-awal tuh Kaskus baru keluar itu. Kaskus, saya di Toko Bagus itu, saya juga Toko Bagus sebelum OLX itu namanya Toko Bagus. Dulu belum kayak sekarang orang taruh video di YouTube gitu kan. Jadi saya taruh dulu di Friendster, saya ingat betul tuh Friendster, awal-awal masuk peralihan ke YouTube saya taruh tuh video saya main gitar gitu, lalu saya open. Saya mau ngomong gak enak nih, pokoknya saya open lah gitu kan tawaran, orang nawar. Saya tinggal di Kemanggisan, yang pertama hire saya untuk ngelatih musik itu di daerah Legenda Wisata, Cibubur. Bayangin dong dari Kemanggisan naik motor ke sana. Ya kan? Tapi karena pertama kali itu pekerjaan saya ikuti, saya ambil. Saya ingat banget itu anak tuh gak ngerti main gitar sama sekali. Jadi pokoknya supaya saya bisa terus di hire untuk ngelesin. Pokoknya saya lama-lamain lah ya kan. Karena dia gak ngerti gitar ya udah saya juga bego-begoin aja. Pokoknya yang penting saya dapat berkat.
pas saya dapat berkat yang pertama, saya ingat betul tuh saya ngajar 1 bulan saya dapat 500.000. Pertemuannya itu 8 kali kalau nggak salah. Iya 8 kali, 1 minggu 2 kali. Jadi saya dapat 500.000. Pas di sore hari, pas saya terima gaji, saya ikut ibadah. Lalu pendetanya bilang begini, ada 2 persembahan penting. Yang pertama perpuluhan, yang kedua adalah persembahan sulung. Apa yang pertama kau terima, kau serahkan kepada Tuhan. Wah itu dilematis saudara ya. Itu dilematis. Karena waktu saya dengar firman itu, saya bukannya baru dengar. Tapi saya ignore. Saya bilang ini saya baru terima gaji kok. Kalau perpuluhan oke lah, 10% buat Tuhan, 90% buat saya. Tapi kalau misalkan saya harus kasih 100% semua ke Tuhan, saya udah kerja jauh-jauh dari Kemanggisan, hampir bengek gara-gara Kemanggisan sampai Cibubur. Tapi waktu saya belajar taat, nah disinilah iman kita bekerja. Saya jujur susah waktu kasih. Waktu saya mau menggenapi firman Tuhan itu saya susah. Saya nggak ikhlas. Tapi saya belajar untuk ikut apa yang Tuhan mau, bukan apa yang saya mau. Susah nggak? Minta ampun. Saya mungkin cuma 500.000. Buat orang yang gajinya 3 juta, 4 juta, 5 juta. Untuk pertama kali kasih persembahan sulung akan lebih berat lagi. Saya amplopin, saya ingat waktu itu mama saya mau pelayanan keluar kota. Saya amplopin, saya bilang sama mama saya, Ma, titip ya. Ini dana untuk persembahan sulung buat pendeta di sana. Pokoknya kasih aja. Itu ngasihnya juga dengan air mata kesakitan ya, bukan air mata sukacita. Saya kasih sama mama saya, tapi saudara tahu nggak? Tidak butuh waktu lama untuk Tuhan menjawab apa yang menjadi setiap janji-janjinya. Saya tiba-tiba terima panggilan, itu pertama kali saya dipercaya untuk masuk di dalam sebuah keorganisasian gereja dan until today. Hari ini saya berbicara di hadapan jemaat Tuhan sebagai pendeta. Cuma dari apa? Ketika saya belajar taat, cuma dari 500.000. Yang buat pada waktu itu buat saya besar. Ketika saya taat dan saya serahkan apa yang menjadi bagian Tuhan. Dan hari ini hidup saya mengalami perubahan besar. Dan itu yang terjadi kepada Petrus. Ada banyak kita punya mimpi saudara. Ada banyak kita punya harapan. Kita punya cita-cita, kita punya tujuan besar dalam hidup kita. Seringkali Tuhan tes. Engkau mau gak aku jawab? Tapi engkau lakukan dulu sebuah perintah. Ada sebuah ketaatan gak dalam hidupmu? Disinilah ada banyak kita gagal. Mimpi kita besar. Tapi ketika Tuhan perintah satu hal yang seringkali gak masuk akal. Tuhan bilang gini, ampuni deh. Orang yang pernah nyakitin kamu, ya mana bisa Tuhan, dia kan udah nyakitin saya. Di sinilah engkau gak pernah lihat keberhasilan. Kenapa? Kita gak punya iman seperti Petrus. Petrus seorang yang punya skill sebagai nelayan. Saya masuk ke dalam pembelajaran, perhatikan baik. Buat orang-orang Israel pada waktu itu, mereka tuh punya tradisi, akil balik itu terjadi di usia 12 tahun. Sama-sama bilang sama saya bar mitzvah. Ya, bar mitzvah. Jadi bar mitzvah itu sebutan akil balik untuk laki-laki. Kalau anak perempuan itu disebut dengan istilahnya bat mitzvah. Jadi kalau laki-laki bar, kalau perempuan itu bat. Jadi kapan mereka dianggap akil balik itu umur 12 tahun. Jadi mereka berbeda dengan tradisi orang-orang timur seperti kita. Kita itu 17 disebut akil balik. Kalau mereka itu 12. Nah kalau 12 laki-laki mereka harus belajar profesi orang tuanya. Jadi kalau ada orang tanya gini sama saya, pendeta, waktu Yesus umur 12 tahun sampai umur 30 itu dia kemana? Secara tradisi orang Israel dia sedang menggeluti profesi ayahnya. Jadi kalau saudara nanti datang ke Tanah Perjanjian, nanti di sana ada salah satu chapel namanya Chapel Santo Yusuf. Nah di sana itu saudara akan lihat Yesus sedang memahat. Dalam bentuk kecil Yesus sedang memahat. Atau kalau saudara lebih yakin perkataan saya, pernah nonton The Passion? Ada kilas balik waktu Yesus berbicara dengan Maria ibunya. Yesus lagi mengerjakan apa? Pekerjaan kayu. Karena kapan dia kerjaan itu? Sebelum umur 30. 30 itu baru dianggap dewasa penuh. Jadi secara tradisi anak laki-laki umur 12 belajar dulu nih profesi ayahnya. Setelah 30 tahun dia boleh mengambil keputusan secara profesional. Mau meneruskan karir ayahnya atau dia akan mengambil alih profesi lain. Dan Petrus, dia lahir besar di pinggir Danau Galilea. Dia tahu persis bagaimana dia harus mengambil ikan. Waktu Yesus bilang, bertolaklah. Petrus sempat menjawabkan, dia bilang apa? Sudah semalaman aku mencari, but nothing happen. Tapi iman Petrus membuat dia berkata, perhatikan Alkitab saudara. Lukas pasal 5 ayat yang ketiga. Saya ingin jemaat Tuhan pada siang hari ini, kita belajar dari iman Petrus. Kita melangkah, kita taat supaya kita melihat reward yang lebih besar.
Perhatikan Lukas pasal 5 ayat 3, 4 lalu ayat yang kelima yang sudah di sana. Inilah firman Tuhan. Yesus naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolak perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar banyak orang di perahu. Ayat 4 dikatakan, setelah selesai berbicara, apa katanya? Ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarlah jalamu untuk menangkap ikan. Ayat yang kelima, ini hal yang luar biasa yang menjadi pembelajaran kita. Dikatakan oleh Petrus, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau, perhatikan, tetapi karena engkau yang di rumah, yang di perjalanan, yang lihat live streaming ini katakan, tetapi karena engkau menyuruhnya, apa kata Petrus? Aku akan menebarkan juga jalannya. Can you imagine kalau Petrus pada waktu itu dia berspekulasi. Guru kan cuma sekedar tukang kayu. Guru kan cuma sekedar pengkhotbah. Guru kan cuma sekedar mengajar. Engkau gak mengerti bagaimana memancing. Engkau bahkan mungkin baru pertama kali naik perahu. No, Petrus gak adu argumen. Dan itu yang sering kali kita buat dalam hidup kita. Tuhan bilang gini, kamu kerjanya lebih jujurlah. Ya kalau saya jujur-jujur terus, kapan saya untungnya Tuhan? Tuhan mulai bilang, kamu jangan ngejilat atasanmu. Taat aja sama Tuhan, berkat akan mengalir. Ya kalau saya nggak ngejilat atasan saya bisa diinjek-injek sama teman-teman sekarir saya. Waktu Tuhan bilang, ayo ampuni, saya kan udah banyak disakiti. Jadi ketika kita banyak excuse, ketika kita komplain tentang perintah Tuhan, disitulah engkau nggak punya iman yang kuat di dalam kebenaran firman Tuhan. Semua bisa berkata amin untuk firman. Tapi amin bukan hanya di bibir, amin adalah sebuah sikap perbuatan. Susah nggak minta ampun? Tidak mudah. Tapi ketika kita taat, disinilah mulai mujizat-mujizat yang luar biasa akan terjadi. Saudara pernah dengar nggak kesaksian-kesaksian ketika ada orang yang harusnya dia dioperasi. Lalu tiba-tiba entah bagaimana ilham Roh Kudus dari firman, dia akhirnya nggak jadi operasi. Dia bilang begini, udahlah dana operasi ini kuberikan aja lah untuk pelayanan. Atau kutaruhlah di rumah Tuhan. Atau kuberikanlah kepada orang yang kekurangan. Waktu dia melakukan secara logika itu kan konyol. Orang akan berkata bodoh. Dana operasi dilempar ke yang lain. Nanti kamu kalau sakitnya gak sembuh-sembuh gimana? Tapi justru di hal-hal seperti ini, mujizat dinyatakan dengan luar biasa. Waktu Yesus berkata kepada orang yang dinikahan itu, ambil tempayan, ambil air dan tuangkanlah. Berikanlah kepada mempelai laki-laki itu. Kalau orang-orang itu komplain, kalau orang-orang itu adu argumen sama Yesus, ini kan cuma air biasa. Tidak akan ada mujizat. Tapi waktu mereka melakukan taat di dalam kebenaran, di dalam setiap perintah Tuhan, mujizat yang luar biasa terjadi. Saya nggak tahu perintah apa yang saudara dengar dalam hidup saudara. Mungkin Tuhan sedang berkata, ayo suami istri hidup dalam kerukunan. Atau Tuhan sedang berkata, ayo kita doa untuk lebih mengenal Allah. Ayo kita mulai belajar membaca firman. Komitmen yang kita dengar di dalam panggilan perintah Tuhan, mari sama-sama kita kerjakan. Supaya apa? Supaya kita lihat hal-hal yang luar biasa. Kita siap masuk ke 2021. Setiap kita punya harapan besar untuk 2021. Kita berharap pertama pandemi bisa selesai. Kita berharap nanti bisa ada kehidupan normal. Siapa yang mau tahu saudara? Kita kan doa dari 2019 masuk 2020. Kita imani tahun ini adalah tahun berkat, tahun keberhasilan, tahun kesuksesan. Siapa yang mau tahu ternyata penyakit itu merusak berbagai aspek. Dari yang kecil sampai yang paling besar semuanya terkena dampak. Tapi buktinya hari ini kita masih tetap bertahan. Kenapa? Penyertaan Tuhan adalah dalam kehidupan kita. Makanya begitu juga 2021. Kalau Tuhan memberikan sebuah perintah, I don't know, apapun yang Tuhan perkatakan, sama-sama bilang sama saya harus taat. Sama-sama bilang sama saya, yang di rumah katakan, saya harus taat. Bilang kanan kirinya, kamu harus taat. Ketaatan kita mendatangkan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Ketaatan mendatangkan berkat-berkat yang dahsyat. Orang tuh taat itu gak mudah saudara. Taat karena mengerti itu gampang. Tapi taat karena tidak mengerti itu yang repot. Karena seringkali cara Tuhan memerintah itu sesuatu yang di luar dari logika. Waktu Tuhan perintah itu seringkali kita secara batin gitu, nggak usah secara batin, secara akal budi kita berpikir, masa sih Tuhan? Iya, tapi waktu kita kerjakan hal-hal yang ajaib terjadi di dalamnya. Saudara pernah datang ke ini nggak, ke Singapura? Iya, ya saya ngerti. Ada yang sebagian bilang, pendeta jangankan Singapura, Tanah Abang aja belum. Iya, tapi nggak apa-apa. Nanti doa Tuhan berkati bisa ke Singapura. Jadi di Singapura, kalau orang yang berangkatnya dari Batam, tahu ya Batam itu kan tinggal nyebrang aja kan. Lihat deh sikap dan kelakuan rata-rata orang Indonesia.
Ketika dia menunggu keberangkatan kapal di Batam, mau ke Singapura, beda. Cara antrinya beda. Cara teraturnya. Saya udah ngelihat sendiri kan kayak gitu kan. Saya ngelihat kalau di Batam kok orang asal-asal aja ya kan. Yang ngeludah masih banyak lagi. Tapi waktu dia ke Singapura, beda banget sikapnya. Yang tadinya nyindir-nyindir cara barisnya, waktu dia di negara orang beda. Kenapa? Ada ketakutan, ada kecemasan. Saudara, apa kita taat karena takut? Apa engkau harus taat sama Tuhan karena ketakutan? Saya pikir kita gak bisa bertumbuh di dalam ketakutan. Kita harus bertumbuh di dalam dasar penghormatan kepada Allah. Kalau kita menghormati Allah, kalau kita mencintai Yesus dengan sepenuh hati, yang kita lakukan itu bukan karena terpaksa. Yang kita lakukan itu karena dasar kesadaran. Iya ya, Tuhan udah buat baik dalam kehidupan saya. Apa yang saya bisa buat bagi Tuhan? Saya mau jemaat-jemaat GBHMJ, sama-sama kita punya kedewasaan membalas cinta Tuhan. Kalau hari ini kita masih ada, kalau sepanjang 2020 dengan berbagai konflik, persoalan, tekanan dan kekurangan yang kita jalani. Dan hari ini Tuhan masih izinkan kita dalam keadaan yang baik. Ayo kita balas cinta Tuhan melalui apa? Ketaatan. Seperti Petrus. Waktu Tuhan bilang, engkau bukan lagi penjala ikan, engkau penjala manusia. Apa yang Alkitab katakan? Petrus meninggalkan segala sesuatu untuk mengikuti Yesus. Mudah? Gak mudah. Dia baru dapat hasil, saudara. Alkitab katakan jalannya sampai mau sobek. Petrus gak bilang, guru jalan duluan aja gak apa-apa nih, saya hitung dulu nih ikannya berapa. Petrus gak bilang, guru nanti kita janjian ya 2 hari lagi ya. Saya jual-jual dulu nih ikannya nih supaya dia dapat untung. Tidak, Alkitab katakan dia meninggalkan segala sesuatunya. Apa yang kita pelajari? Ketaatan butuh pengorbanan. Ada kalanya ketika kita taat kepada Tuhan, kita mengorbankan sisi hati kita. Ketika Tuhan berkata, bertahan dalam keluarga itu. Keluarga gak terima iman kita. Keluarga gak bisa paham dengan visi misi kita. Di situ seringkali ada gencetan, ada tekanan. Kamu sekarang jadi Kristen jadi sombong ya. Kamu jadi Kristen sekarang kamu udah ya, udah lebih pinter kamu. Gak apa-apa, seringkali kita gak balas. Ketika kita belajar taat ada pengorbanan. Waktu Tuhan bilang, ayo usahanya harus lebih jujur lagi. Ada yang dikorbankan gak? Ada. Keinginan-keinginan untuk untung lebih. Seringkali waktu kita jual dengan lebih jujur rasanya kita bilang, ih bodoh kali ya. Kok saya cuma dapat untung segini, mestinya kan aku bisa dapat untung lebih besar. Tapi waktu Tuhan anggap engkau layak, ketika perkenanan Tuhan terjadi dalam hidup saya dan hidup saudara. Gak perlu minta, gak perlu ngomong, berkat yang luar biasa akan mengalir dalam kehidupan kita. Setuju katakan amin. Naaman itu kan dia sakit. Dia datang kepada Nabi bilang begini, engkau harus mandi di sungai Yordan. Tersinggung dia. Naaman bilang apa? Apa nggak ada sungai lain? Kenapa mesti di Yordan? Bukankah di Damsyik sungai-sungai Parpar itu jauh lebih indah? Kenapa di sungai Yordan? Kalau nanti satu kali jemaat Tuhan ada kesempatan datang ke Tanah Perjanjian, sungai Yordan itu nggak seindah yang seringkali kita suka dengar di dalam khotbah. Jadi sungai Yordan itu adalah salah satu aliran sungai dari tadi Danau Galilea, Danau Genesaret. Itu ada satu aliran sungai namanya Danau Sungai Yordan. Nah, Sungai Yordan itu sebenarnya nggak bersih gitu. Jadi kalau saudara nanti datang ke Tanah Perjanjian lalu melakukan baptisan air, ada 2 tempat. Tempat yang sudah dibangun dengan bagus sama tempat yang asli tempat Yesus dibaptis. Nah, tempat Yesus yang asli dibaptis itu keruh, saudara. Bahkan lebih kotor daripada air kali. Itu benar-benar keruh. Nah, Naaman adalah seorang panglima. Dia seorang yang terhormat. Can you imagine waktu dia datang ke sungai yang kotor itu. Waktu dia mandi orang akan mulai menertawakan. Kenapa pula itu panglima mandi di sungai yang kotor. Kenapa saya bilang kotor? Karena pada zaman perjanjian lama. Ketika seseorang berperang. Daripada mereka bakar mayat, daripada mereka mengubur mayat-mayat sisa peperangan, mereka tuh buang ke dalam sungai itu, sungai Yordan. Jadi sungai Yordan tuh sungai yang kotor gitu ya. Dia tidak dipakai oleh para raja, dia dipakai hanya orang-orang pinggiran. Nah itu sungai Yordan. Tapi waktu Naaman taat, waktu dia berendam, dia masuk sekali, dia keluar. Naaman bilang, berapa kali? Ajudannya bilang 7 kali. 1, 2. 3 ya kan. Naaman bilang malu nih udah 3 kali udahlah gak apa-apa lah kalau gak sembuh gak apa-apa. Naaman 7. Dia ikuti yang keempat, kelima, keenam dan ketika yang ke-7 Alkitab katakan apa? Kulitnya menjadi tahir dan dia seperti baru dilahirkan. Saya mau tanya sama jemaat. Yang bikin Naaman sembuh itu siapa?
Nabi Elisa? Bukan. Karena Nabi Elisa bahkan gak bertemu dengan Naaman. Nabi Elisa bahkan tidak menumpang-numpangi tangan. Benar kan? Karena Naaman bilang, kupikir Nabi itu akan menumpangkan tangan di atas kepalaku, mendoakan dan aku akan menjadi tahir. Tidak. Elisa bahkan tidak menyentuh sama sekali Naaman. Apa sungai Yordannya? Karena dia berendam 7 kali. Saudara hari ini ke Yordan, lu berendam bukan cuma 7 kali, 70 kali 7 gitu. Pokoknya sampai keriput lah badan kita. Nggak akan sembuh. Apa yang membuat dia lihat kesembuhan? Ketaatan. Di bagian yang pertama ini kita lihat Petrus melihat mujizat karena imannya untuk tetap taat kepada Tuhan. Saya mau ajak jemaat-jemaat Tuhan sama-sama mengakhiri tahun 2020 ini dengan ketaatan. Setiap firman yang kau dengar, setiap kebenaran yang hari ini kau terima, kita kerjakan dengan setia. Maka kita akan lihat hal-hal yang luar biasa akan tergenap dalam kehidupan kita. Saya akan bahas yang lebih spesifik lagi di part yang kedua atau di bagian yang kedua, jam 3 atau jam 15.00. Saudara yang bisa ikut sebisa mungkin supaya bahan yang saya sampaikan ini bisa sempurna saudara terima. Karena ada banyak kita nggak bisa melihat hal yang besar cuma karena hal-hal yang kecil. Kita nggak bisa lihat janji Tuhan tergenapi karena hal-hal yang sepele. Salah satunya adalah ketaatan. Jadi kita akan masuk ke bagian yang kedua nanti di sesi jam 3 sore. Saya sampaikan firman Tuhan ini sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Sebentar Tuhan, kami akan masuk ke dalam sakramen perjamuan kudus, berkati agar setiap hal yang kami kerjakan sepanjang hari ini benar-benar ada perkenanan Tuhan di dalamnya. Kami belajar satu hal sederhana dari Petrus. Ketaatan mendatangkan mujizat, ketaatan mendatangkan janji-janji Tuhan tergenapi. Ketika kami belajar taat, kami akan melihat hal-hal yang ajaib terjadi. Berkati Tuhan dan ampuni kami jika kami dalam hidup mengikut Kristus terlalu banyak excuse, kami terlalu banyak kompromi. Kami selalu beranggapan bahwa kami nggak bisa, kami nggak mampu, kami nggak dapat. Tapi kami belajar dari Petrus. Petrus melakukan bukan karena dia mengerti. Petrus melakukan bukan karena dia paham. Seperti firman Tuhan di ayat yang kelima dikatakan, karena engkau yang menyuruhnya maka aku akan melakukan. Demikian juga doa kami bersama-sama pada siang hari ini. Karena Tuhan yang menyuruh kami, karena Tuhan yang memerintahkan kami kerjakan. Maka diberkatilah setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka menyaksikan live streaming ini. Supaya iman kami lebih dewasa, bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, Kudus, Tuhan Yesus memberkati setiap kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya.